Pandemi COVID-19 tentu berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, dan hal ini juga akan berdampak besar pada sejumlah sektor, termasuk dunia ekonomi. Lalu bagaimana cara menyiapkan diri dan juga sigap dengan keadaan new normal seperti saat ini? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Prof. Renald Kasali. Selamat pagi, Prof. Renald, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Robert. Terima kasih Prof telah bergabung bersama dengan saya. Prof, sekarang masyarakat Indonesia sedang kemudian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan new normal? Dari kacamata Profesor sendiri, apa yang disebut dengan new normal? Ada yang disebut normal, selama ini yang kita sebut normal itu menjadi old normal. Ya. Old normal itu lifestyle, kecepatan, bepergian mudah, persis seperti sebelum tragedi 911, kita masuk hotel tidak diperiksa, begitu ya. Setelah ada tragedi 911, ada ancaman terorisme, kemudian kita masuk hotel diperiksa, mobil kita diperiksa, ada anjing penjaga, masuk airport di screening satu persatu, sepatu harus dilepas, dan lain sebagainya. Itu menjadi new normal setelah 911. Nah, jadi new normal di sini adalah perilaku baru yang tentu saja bukan hanya sekedar aspek perilaku orangnya, tetapi juga pemerintahnya, juga teknologinya, ya, dan juga barangkali ekonominya, bisnisnya. Jadi ada hal-hal yang selama ini tidak menjadi perhatian, akan menjadi lebih perhatian, seperti tragedi 911 bulan September tahun 2001 itu, membuat kita menjadi lebih lama di airport dan lain sebagainya, dan setelah ini pun juga akan terjadi, terutama pada dalam hal ketika berkumpul banyak orang. Oke, kita bicara mengenai ekonomi, Prof. Karena ini sektor yang sangat terdampak saat ini. Apa yang akan terjadi pada saat new normal ini berlangsung di bidang ekonomi? Jadi saya kira kalau kita buka kembali hal-hal yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha, ya, ini adalah pengukuhan dari shifting dan disruptions. Ya, bisa dibayangkan tidak kalau hari ini tidak ada teknologi, hari ini tidak ada online meeting, hari ini tidak ada Gojek, GoFood, GrabFood, Grab Car dan lain sebagainya. Kalau tidak ada logistik yang bisa ada tracingnya, ya. Kalau tidak ada pembelian semua dengan menggunakan e-money misalnya, semuanya hanya kartu kredit dan rakyat tidak mempunyai akses pada teknologi. Bisa dibayangkan tidak kalau tidak ada marketplace yang kita kenal di dunia online. Nah, jadi yang menonjol ke depan itu adalah bagaimana teknologi ini telah menimbulkan keyakinan yang tadinya barangkali hanya sekitar 3-5%, tapi 3-5% itu saja sudah membuat sejumlah mall mati, toko-toko besar mati, ya. Ini barangkali akan meningkat menjadi 30%. Nah, Jack Ma sendiri berpendapat bahwa pada tahun 2030, 80% perdagangan dunia akan menjadi e-commerce dan UMKM akan menjadi pemain global. Itu sudah dikatakan oleh Jack Ma. Tetapi kalau saya bicara dengan pelaku usaha, mereka mengatakan kemungkinan besar akan lebih cepat dari tahun 2030. Oke. Berarti new normal adalah manusianya lebih bergantung kepada teknologi, kan seperti itu, Prof. Tapi kan masalahnya adalah tidak semua manusia siap dengan shifting, perubahan dari bisnis yang konvensional, offline, menjadi bisnis yang online. Ya. Kalau kita lihat setiap zaman selalu tidak siap manusia. Ketika teknologi itu muncul, barangkali hanya 1-2%. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa e-commerce hanya sekitar 3-5% pada saat itu sudah melebihi teorinya. Kalau teori innovation diffusion, penyebaran inovasi, itu hanya sampai 2% begitu. Tapi kita sudah sampai 3-5% sebelum terjadi pandemi, ya. Betul. Nah, ke depan itu akan tambah begitu, ya, akan tambah sekitar 40% lagi dalam waktu dekat ini, 40%. Jadi akan menjadi sekitar 45% atau mendekati 50%. Nah, perlahan-lahan dia akan bergeser 10 tahun ke depan menjadi 80% itu, ya. Nah, ini jadi memang penyerapannya tidak langsung cepat. Apalagi di berbagai daerah ada yang sudah punya akses, tetapi internet itu baru masih 2G, belum 3G, ya. Betul. Kalau di Jakarta mayoritas sudah 4G. Sudah dengan speed dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menikmati. Kota-kota besar rata-rata sudah 4G. Nah, tetapi memang ke depan dengan adanya program USO yang sedang dilakukan oleh Kominfo, ya, bagaimana
membuat jaringan di daerah-daerah terpencil. Saya kira ini semakin meningkatkan keyakinan bahwa teknologi ini penting sekali bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Betul, tentu ini berarti mengubah budgeting, pola anggaran dari sebuah negara di mana titik beratnya infrastruktur nanti akan kemudian banyak teralihkan ke sektor-sektor yang mendukung teknologi seperti itu, Prof. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah teknologi, ini akan dipercepat, ya. Yang kedua itu adalah health, ya, kesehatan. Jadi kesehatan ini adalah pencegahan. Jadi kalau dulu alat itu adalah untuk screening, apakah orang bawa bom, apakah orang bawa benda-benda berbahaya masuk ke hotel, masuk ke gedung, begitu ya. Maka ke depan itu yang akan dideteksi adalah temperatur, ya. Bahkan juga sampai lebih detail sejarah orang itu nanti. Cukup komputer di berbagai gedung dan bisa mendeteksi, kameranya bisa mendeteksi orang di mana dan siapa yang temperatur lebih tinggi dan lain sebagainya. Bisa dipisahkan di situ, ya. Yang kedua adalah, yang ketiga itu adalah pelayanan publik. Jadi diduga dalam waktu tidak lama lagi pengadilan akan digunakan pengadilan online. Urus visa, ya, urus segala dokumen-dokumen dengan pemerintah itu cukup dengan online meeting. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan kehadiran fisik untuk hadir. Dan ini kabar gembira, tapi juga kabar buruk. Kabar gembiranya adalah bagi kita yang bepergian tidak perlu ada kemacetan mudah-mudahan. Tetapi kalau kabar buruknya adalah penjualan BBM akan turun atau akan terjadi perubahan. Oke, Prof, saya ingin menyoroti bagaimana dengan mereka-mereka atau pekerjaan apa saja yang sangat-sangat terancam dan industri apa saja yang sangat terancam karena kita tahu saat ini pariwisata luar biasa terdampaknya dan juga belum lagi industri hiburan seperti konser, pertemuan, MICE yang kemudian beberapa tahun terakhir juga menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi saya harus break, Prof. Saya akan nantikan jawaban Prof setelah jeda komersial, kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, saya masih bersama dengan Prof. Renat Kasali. Prof, berarti apa saja pekerjaan atau bahkan industri yang sangat terpengaruh bahkan mungkin hilang dalam beberapa tahun ke depan di tengah kondisi dunia disebut new normal? Jadi ada yang hilang itu adalah mereka yang tidak menghadapi tidak merespons terhadap perubahan. Jadi teknologinya obsolete. Tidak tertutup kemungkinan adalah cara kita sekolah, ya. Universitas-universitas tertentu yang masih sangat konservatif dan sangat mengandalkan resources dari dalam brick and mortar barangkali, ya. Itu perlahan-lahan nanti akan tergantikan menjadi sesuatu yang lebih kombinasi dengan menggunakan teknologi. Manusia tidak mungkin 100% pindah ke teknologi, tetapi akan ada dampaknya di sana. Kalau travel saya kira perlu waktu aja, jadi tidak bisa langsung dia recovery, tetapi perlu waktu, perlahan-lahan nanti juga akan ramai lagi. Karena manusia itu fitrahnya memang adalah melakukan perjalanan, mencari hiburan, keluar dari kepenatan, pasti akan jalan lagi, ya. Nah, jadi bisnis-bisnis yang akan hilang adalah mereka tidak beradaptasi dengan teknologi. Jadi kalau kita beradaptasi dengan teknologi, makanan tetap akan bagus. Tapi makanan kalau tidak mengandalkan teknologi juga akan hilang, akan kurang, ya, akan mengalami kemunduran. Paling-paling mengeluh lagi daya beli turun dan sebagainya pada konsumennya yang pindah. Ya. Perbankan ini kan sudah jelas sekali. Ini akan berubah bentuknya menjadi digibank, bukan orang yang datang ke bank. Ngantri seperti selama ini, ya, tapi akan berpindah. Uang akan berubah menjadi uang semakin digital. Pekerjaan accounting akan digantikan oleh yang disebut dengan blockchain itu, jadi secara otomatis begitu. Kita sekarang mengeluh kekurangan tenaga akuntan yang handal, ya. Akuntan banyak, tapi akuntan yang handal bagaimana? Yang ngerti IFRS, standar global tidak banyak. Dan pekerjaannya meminta waktu, tetapi nanti dengan teknologi itu sudah otomatis di sektor accounting dan finance begitu, ya. Jadi ada banyak hal yang tergerus oleh teknologi. Barangkali juga mobil yang berbasiskan adalah bensin, nanti perlahan-lahan akan digantikan oleh mobil yang berbasiskan baterai, jadi lebih lingkungan dan lain sebagainya. Iya, Prof, bagaimana dengan sektor manufaktur? Karena kita tahu pabrik adalah sebuah lokasi yang penuh dengan pekerja. Karena sekarang ada pembatasan pekerja, bagaimana dengan pabrik-pabrik? Sebetulnya pabrik ini sudah dirasakan perubahannya 10 tahun terakhir ini dan semakin kuat dalam setahun terakhir ini. Yaitu ketika infrastruktur sudah dibangun besar-besaran di berbagai pulau dan sekarang isu mengenai lokasi itu sudah semakin menguat, berpindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Dari berbagai daerah terkonsentrasi di situ karena etos kerja dan juga masalah upah dan lain sebagainya. Dan infrastruktur sudah lebih baik begitu antar kota. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
pandemi ini, apalagi terjadi 2 bulan, itu sangat terdampak mereka karena kapal tidak bisa masuk untuk mengirim bahan baku, logistik terhambat, pekerja tidak bisa masuk kantor, dan lain sebagainya. Dan kemungkinannya adalah akan digunakan yang disebut dengan cobot atau collaboration robot. Dan impact-nya adalah akan terjadi efficiency innovation, inovasi mengejar efisiensi. Pak Bahlil pernah menyampaikan 5 tahun yang lalu 1% pertumbuhan ekonomi sekitar 270 ribuan tenaga kerja yang bisa ditampung. Tapi belakangan 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya menyerap sekitar 110-115 ribu tenaga kerja, begitu ya. Artinya gelombang efisiensi sudah terjadi dalam industri manufaktur. Kalau sektor manufaktur itu menjadi andalan kita. Jadi mengenjot sektor manufaktur tidak otomatis akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Maka kita perlu memperkuat ya kaum muda untuk kembali ke desa. Karena ekonomi pedesaan akan menjadi tulang punggung. Terbukti makanan, pangan dan lain sebagainya ya itu adanya di desa semua. Tapi desa tidak bisa berkembang karena orang mudanya semua merantau ke kota, merantau ke sektor manufaktur. Desa-desa yang maju itu adalah desa yang ada orang mudanya. Oke, Prof. Kalau saya dengarkan penjelasan Profesor, berarti ada banyak sekali kemudian manusia yang pekerjaannya akan tidak sama lagi. Atau inovasi dikatakan menghilangkan jumlah manusia dan meningkatkan efisiensi seperti itu. Tapi kan Indonesia sedang bonus demografi. Penduduk kita banyak yang kemudian populasinya mayoritas adalah usia produktif. Nah, bagaimana kemudian memanfaatkan bonus demografi tapi juga mengembangkan inovasi? Karena kalau saya lihat ini bertolak belakang. Jadi ini sebetulnya setiap kali ada teknologi yang dipercepat dan apalagi ada peristiwa besar yang mendorong, jangan lupa awal abad 20 juga ketika kita masuk ke industri otomotif, dunia mengenal otomotif, juga terjadi pandemi. Dan itu mempercepat industri otomotif saat itu. Ya. Nah, otomotif ada produk turunannya tuh. Ada rekreasi, ada hotel, restoran, bioskop, ya, dan lain sebagainya. Industri kaca, ban dan sebagainya. Nah, ini juga sebetulnya sama, muncul industri-industri baru yang tidak dijawab oleh pemain lama. Apa itu? Misalnya pendidikan yang berbasiskan online, tapi harus membangun future skill. Bukan seperti yang sekarang ini, yesterday skill, harus membangun future skill. Ya. Pelaku-pelaku usaha kursus itu harus berubah, begitu ya. Nah, demikian pula dengan industri kreatif, itu akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Orang Indonesia itu craftsmanship-nya luar biasa. Dan itu akan menjadi satu kekuatan yang bisa memasuk bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, juga di Indonesia. Dari usaha-usaha kecil, dengan metodenya disebut mobilisasi dan orkestrasi. Jadi orang diorkestrasi kecil-kecil oleh trading house besar, dan trading house besar ini yang mengurus perizinannya untuk ekspor. Oke, berarti PR besar negara ini adalah bangsa ini mensinergikan bonus demografi dengan kemampuan untuk berinovasi. Jangan sampai kemudian ini berjalan berbeda. Terima kasih Prof. Renald Kasali, selalu senang berbicara dengan Anda Prof. Terima kasih atas insight yang telah diberikan kepada saya.